apa yang menyebabkan atau dibalik apa 84 kampus swasta di Indonesia itu terancam ditutup seperti yang sudah saya sebutkan pada video saya beberapa hari yang lalu. Meskipun di video tersebut itu sudah saya jelaskan ya, ada di bagian pertama, di bagian tengah-tengah maupun akhir, sepertinya masih kurang jelas. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan sudah berkomentar di channel YouTube saya. Biasakan juga Bapak Ibu untuk menonton video-video saya secara full, biar nanti ya pesan informasi yang ada di video tersebut itu Bapak Ibu tidak hanya setengah-setengah mendapatkannya ya, biar nanti komplit gitu mendapatkan informasi tersebut. Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks ya. Nah, jadi pada beberapa hari kemarin saya pernah mengupload sebuah video yang kurang lebih menyebutkan bahwa ada 84 kampus swasta di Indonesia itu terancam. Dan ya banyak yang berkomentar ke YouTube saya maupun ke Instagram saya, maupun yang sudah tahu nomor kontak saya melalui WhatsApp, tapi saya tidak terlalu menggubris kalau di WhatsApp. Kebanyakan kalau yang di Instagram ataupun di YouTube ada yang menyatakan bahwa sebutkan saja nama kampusnya, kemudian saya katanya banyak bercerita tidak berlandaskan bukti-bukti gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa kok mencari informasi itu di Google ya. Informasi di Google itu banyak sekali dan itu sudah dibahas juga di DPR RI. Nah gitu. Jadi pada video saya sebelumnya saya sebenarnya sudah menjelaskan bahwa alasan kenapa 84 kampus swasta di Indonesia itu terancam ditutup ya. Jadi pahami dulu konteksnya Bapak Ibu bahwa terancam, benang merahnya ada di kata terancam gitu. Jadi bisa tidak jadi atau bahkan jadi, tetapi kemungkinan besarnya jadi gitu ya. Kemungkinan besarnya jadi. Jadi apa sebenarnya penyebab dari kenapa 84 kampus swasta itu terancam ditutup? Nah, jadi sebenarnya yang paling kronologis ya, yang paling kronologis di dalam kasus tersebut itu adalah berdasarkan informasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT menyebutkan bahwa ada 84 perguruan tinggi swasta itu terancam dicabut izinnya. Kenapa demikian? Karena mereka, kampus-kampus tersebut itu tidak mau mengurus akreditasi ya. Jadi kasus utamanya itu adalah tidak mau mengurus akreditasi. Nah, kemudian di video saya sebelumnya itu saya menjabarkan banyak kemungkinan bahwa kampus tersebut itu tidak mau terakreditasi itu karena apa-apa saja. Ya tidak mungkin dong kalau misalnya kampus yang sudah didirikan kemudian dengan aturan-aturan bahwa kita mau mendirikan sebuah universitas itu kan punya tujuan tertentu kan, untuk salah satunya misalnya untuk mencerdaskan bangsa dan lain sebagainya gitu kan, ada keterlibatan dalam mencerdaskan bangsa. Tetapi dibalik misalnya kenapa mereka nanti tidak mau mengurus akreditasi itu mungkin ada hal-hal yang menyebabkan mereka itu tidak mau mengurus akreditasi tersebut gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya gitu. Nah, dan itu sebenarnya sudah saya jelaskan pada video saya, itu sebagai asumsi saya saja, yang secara garis besar saya menyebutkan bahwa dengan adanya PTNBH, itu secara sadar atau tidak sadar, itu mengurangi jumlah pemasukan kampus-kampus swasta yang notabene adalah mereka survive itu dari SPP-nya mahasiswa. Nah gitu. Nah saya kira pemerintah itu harus lebih concern nih terhadap ini, biar nanti pemerataan mahasiswa itu ya tidak hanya yang dipikirkan itu adalah PTN juga, tapi PTS-PTS, karena PTS-PTS ini juga mereka sudah bangunnya sejak lama gitu, didirikannya sejak lama. Nah gitu. Nah jadi kasus utamanya itu adalah terancam dicabut izinnya karena tidak mau mengurus akreditasi. Kalau misalnya kita mau
apa mau buka-bukaan ya terkait dengan hal tersebut, ya tidak etis lah, ya tidak etis karena ada aturan-aturan yang saya harus patuhi, kemudian ada aturan YouTube juga yang harus saya tekuni gitu, yang harus saya patuhi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari informasi itu sebenarnya, ya itu sangat mudah sekali gitu. Nah, kampus swasta ini terancam ditutup itu sudah tersebar di sejumlah daerah. Jadi dinyatakan bahwa di situ ya, dinyatakan bahwa yang paling banyak itu adalah di Jawa Barat dan daerah Jakarta. Gitu. Itu yang paling banyak. Nah, justru yang paling banyak itu adalah di dua daerah tersebut. Kalau di Sumatera itu ada satu. Yang di Sumatera itu ada satu. Nah, lalu bagaimana dengan case-nya mahasiswa ini? Ya kita jangan pikirkan dulu yang dosen-dosennya ya. Case-nya mahasiswa. Jadi, pemerintah itu akan memfasilitasi mahasiswa itu dipindahkan ke perguruan tinggi lainnya gitu. Ya, jadi kalau yang namanya kampus merger, ya kampus merger itu saya sudah lama mendengar itu. Bahkan kalau kasusnya kalau di kampus saya itu ada beberapa kampus kecil yang kemudian merger di kampus saya. Itu jadi sejak lama itu sudah saya tahu informasi tersebut. Nah, tetapi juga kampus merger ini juga kalau menurut saya itu juga bukan menyelesaikan masalah ternyata. Justru menambah masalah kalau menurut saya. Karena ketika merger itu ya, ini juga berdasarkan dari cerita teman-teman ya yang lain yang mencoba bercerita ke saya, itu ternyata menambah beban terhadap kampus yang tadinya tidak merger gitu. Jadi yang kampus kecil kemudian ke kampus yang lain merger gitu, ternyata justru membawa dampak beban kepada kampus yang besar ini tadi gitu ya, yang kampus swasta yang besar ini tadi. Kenapa demikian? Karena seiring dengan perkembangan zaman, kampus-kampus kecil ini contoh kecilnya adalah salah satu contoh kecilnya ya, tidak berkontribusi terhadap misalnya jumlah mahasiswa gitu. Bahkan sudah mau masuk semester itu ya jumlah mahasiswanya kadang ya masih nol gitu. Sehingga kampus yang pertama ini tadi, yang menjadi pusat mergernya ini, mau nggak mau ya semua fasilitasnya itu harus mereka sediakan gitu untuk kampus-kampus yang merger ini tadi. Nah, itu juga yang harus dipikirkan oleh oleh Kemendikbud juga, bahwa bagaimana sebenarnya sistem pengelolaan nih kalau mereka nanti kemudian merger ke kampus-kampus yang lain gitu. Nah, jadi sudah jelas bahwa nanti pemerintah itu akan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa ini ke perguruan tinggi yang lain. Nah, gitu ya. Jadi strategi leapfrogging ya dalam peningkatan mutu dan relevansi perguruan tinggi swasta ini berbasis joint resource ya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa apakah di daerah Yogyakarta itu ada? Ya sayangnya tidak ada kalau untuk di daerah Yogyakarta. Jadi daerah Yogyakarta itu tidak ada dari 84 kampus tersebut. Nah, di sisi yang lain juga ada yang menyebutkan bahwa ada tercatat 252 perguruan tinggi yang belum melakukan proses pengajuan akreditasi. Namun berdasarkan data, ada 155 perguruan tinggi yang akan mengikuti akselerasi akreditasi pada 12 sampai 13 Agustus. Itu ya, akselerasi ya Bapak Ibu ya, atau bisa dikatakan sebagai penyetaraan. Kalau di sebelumnya saya menyebutkannya adalah di video saya sebelumnya yang sudah lama, itu adalah bagi program studi atau universitas yang akreditasinya tahun sampai tahun sekian itu, kemudian pada periode berikutnya itu akan mendapatkan akreditasi otomatis ya, atau otomatis mendapatkan akreditasi. Nah, kemudian di sisi yang lain juga menyebutkan bahwa ada sekitar maksimal 100 ya. Tetapi kalau di data LLDikti bersama ini kita mengidentifikasi 84 PTS ya yang bakalan dicabut izinnya karena tidak jelas pengelolaannya sudah tidak ada. Dosennya juga tidak ada gitu ya. Kemudian benar-benar sulit untuk melanjutkan gitu. Jadi ada beberapa gitu. Jadi bukan hanya faktor akreditasi saja gitu. Nah, dalam kesempatan yang sama, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau yang disebut dengan LLDikti itu menyebutkan ada 7 perguruan tinggi swasta yang berstatus unggul dari 84 tersebut
Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita tahu bahwa PTS kita itu dari 100 PTS itu hanya ada 7 yang unggul ya di salah satu LL Dikti gitu. Nah, kemudian dari 100 PTS itu ada 740 program studi. Dan yang unggul hanya 131 program studi gitu. Nah, jadi dari 740 program studi yang unggul itu hanya cuma 131 program studi gitu. Nah, di sisi yang lain mengungkapkan bahwa salah satu LL Dikti ya di wilayah 5 ya memiliki potensi yang luar biasa di mana ada 7.999 dosen di wilayah 5 tersebut, dan dari jumlah itu 209-nya adalah guru besar. Dari 7.999 itu 209-nya adalah guru besar, 790-nya itu adalah sudah lektor kepala, dan sekitar 1.900 itu sudah doktor. Nah, tentunya harapan dengan strategi leapfrogging ini bisa memfasilitasi PTS-PTS yang 100 ini bisa lebih baik ke depannya. Jadi paling tidak prodi-prodi kita ini akan bisa bertambah banyak yang terakreditasi unggulnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya kira ini sudah jelas bahwa salah satu faktor utama kenapa 84 perguruan tinggi itu dari 100 itu akan diterancam dicabut izinnya karena tidak mau mengurus akreditasinya gitu. Tetapi kalau kita mau mengulik lebih dalam Bapak Ibu, pendidikan kita itu kacau banget ya. Berbicara tentang akreditasi, saya baru kemarin di chat melalui Instagram saya bahwa di jurusan di beberapa kampus itu, termasuk di kampusnya katanya, itu tiba-tiba keluar tuh akreditasinya unggul tanpa ada borang gitu. Itu kan lucu banget itu. Jadi tiba-tiba padahal semestinya mereka harus mengerjakan borang gitu, harus menyusun borang karena mereka tidak akan mendapatkan akreditasi otomatisasi atau otomatis gitu. Tetapi tiba-tiba keluar. Tapi saya tetap berpikir positif saya sampaikan bahwa mungkin dia mendapatkan akreditasi otomatis. Tapi dia membantah kembali semacam itu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya senang sekali sudah dikomentari sama teman-teman sekali. Biar nanti channel ini terus berkembang. Dan saya juga terus berkembang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.